Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi sel. Pengertian sel dulu, ada yang tahu nggak? Ya, sel merupakan unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Kemudian kita akan mempelajari peta konsep dari sel itu sendiri. Yang kita pelajari yang pertama adalah struktur dan fungsi sel pada makhluk hidup. Kemudian penyusun tubuh dari sel nanti akan kita bahas. Kemudian macam-macam dari jenis sel, di mana sel tersebut ada dua macam, yaitu ada sel prokariotik dan eukariotik. Di mana kalau yang prokariotik artinya sel yang belum mempunyai membran inti. Kalau yang eukariotik sudah mempunyai membran inti. Kita pelajari di sini untuk penyusun dari sel tersebut, di mana dibangun oleh beberapa zat makanan. Salah satunya penyusun sel adalah protein. Kemudian bagian dari sel, walaupun sel dikatakan unit terkecil dari tubuh makhluk hidup, kalau kita melihat di bawah mikroskop, sel itu ada bagian-bagiannya lagi yang disebut dengan organel sel. Organel sel nanti ada pada tubuh hewan dan pada tubuh tanaman, terdiri dari beberapa macam. Misalkan contohnya ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada mitokondria, ada kloroplas, ada sitoplasma, ada lisosom, ada ribosom. Setiap organel mempunyai fungsi tersendiri. Misalkan retikulum endoplasma di sini atau RE yaitu untuk sintesis protein, badan Golgi untuk transfer protein, mitokondria sebagai penghasil energi, kloroplas untuk melakukan fotosintesis. Nah, organel kloroplas hanya dimiliki oleh dunia tanaman, hewan tidak mempunyai kloroplas. Kemudian ada sitokleton yaitu sebagai penyusun rangka dari sel, kemudian lisosom di sini membantu di dalam proses pencernaan. Kalau ribosom untuk sintesis protein. Kemudian di dalam sel nanti ada beberapa membran. Nah, membran ini disusun oleh beberapa macam. Salah satunya ada fosfolipid, ada lipoprotein. Kalau yang dikatakan fosfolipid, lipid artinya lemak. Kalau protein ya protein. Jadi di sini ada lipid, kemudian ada protein. Nah, nanti di dalam membran plasma dibagi lagi, ada pembelahan isi sel, kemudian ada transfer. Proses transfer dibagi menjadi dua bagian, ada transfer aktif dan ada pasif. Kalau yang transfer pasif, contohnya endositosis, kemudian ada transfer protein dan ada eksositosis. Kalau yang aktif terdiri dari dua adalah difusi dan osmosis. Yang dimaksud dengan difusi adalah proses perpindahan dari konsentrasi atau larutan yang pekat ke lebih rendah. Jadi konsentrasi tinggi ke lebih rendah. Contohnya misalkan larutan gula dimasukkan ke dalam air yang putih. Kalau osmosis contohnya misalkan dalam eksperimen kita lakukan medianya dengan menggunakan bahan yaitu bisa tomat, bisa kentang, bisa juga menggunakan bahan dari dunia hewannya adalah telur atau usus. Kemudian kalau kita mengamati sel, di mana sel tersebut asal usulnya ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Koch pada tahun 1665. Kemudian dia menemukan bahwa di dalam tubuh sel ada ruangan kecil yang kosong dan dia bisa melihat sel tersebut dengan menggunakan mikroskop yang masih sederhana. Kemudian berkembang
penemuan selanjutnya yaitu ditemukannya mikroskop yang lebih baik lagi oleh Anthony van Leeuwenhoek. Dia mengamati kehidupan sel dari alga, spirogyra, dan bakteri. Berdasarkan hasil penemuan dari para ilmuwan tersebut, di sini bisa disimpulkan bahwa semua makhluk hidup terdiri atas sel, mulai dari makhluk hidup yang mikroorganisme maupun makhluk hidup yang berukuran besar atau multiseluler. Kemudian sel merupakan unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Sel juga merupakan unit fungsional, yang artinya setiap sel mempunyai fungsi tersendiri. Jadi satu sel fungsinya sendiri-sendiri atau masing-masing. Kalau kita lihat ukuran dari sel ini ukurannya sangat kecil, makanya dikatakan mikro. Dia berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer. Sedangkan ukuran sel hewan berdiameter 2 nanomikron, sel tumbuhan berdiameter antara 40 nanomikron. Kemudian organel-organel sel yang dapat diamati dengan menggunakan mikroskop, di mana mikroskop bisa dibagi menjadi dua bagian. Ada mikroskop transmisi yang bisa digunakan untuk mengkaji struktur ultra intersel. Kemudian ada mikroskop elektron fire, di mana mikroskop ini bisa digunakan untuk mengamati permukaan spesimen. Nah, ini biasanya ukurannya yang kita amati lebih kecil lagi. Kemudian tadi udah dikatakan macam sel ada dua macam, ada yang prokaryotik, ada yang eukaryotik. Ini ada gambarnya, contoh dari sel prokaryotik, di mana sel prokaryotik yaitu sel yang belum memiliki membran inti, kemudian yang memisahkan materi genetik di inti selnya dengan bagian sel yang lainnya. Contohnya yaitu pada Euglena viridis di sini ya. Jadi ada Euglena viridis. Kalau eukaryotik yaitu sel yang memiliki membran inti sel. Jadi kalau dilihat dari ukurannya, dia mempunyai ukuran yang lebih besar. Ini yang Euglena merupakan contoh yang belum mempunyai membran inti sel. Selanjutnya kita bahas adalah komponen kimia selnya. Jadi komponen kimia sel dibangun oleh karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3 bagian. Ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Monosakarida, mono artinya satu, sakarin artinya zat gula. Jadi mempunyai satu susunan ya, jadi lebih sedikit lah. Kalau di artinya 2, kalau poli artinya banyak. Monosakarida dibagi menjadi 3 bagian lagi, ada triosa, ada pentosa, ada heksosa. Kalau disakarida dibagi menjadi 2, ada sukrosa dan ada laktosa. Kemudian polisakarida komponennya dibagi 2 lagi, ada homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homo artinya sama, jadi susunan kimianya sama. Kalau poli artinya susunannya berbeda. Kemudian kita bisa melihat perbedaan struktur sel yang ada pada dunia hewan dan dunia tanaman. Kita pelajari dulu struktur sel dan fungsi yang ada di hewan. Ini merupakan organel sel yang ada di dalam tubuh hewan. Kita bisa perhatikan ada retikulum endoplasma. Ini retikulum endoplasma. Ini ada nukleus artinya inti sel. Kemudian ini ada ribosom, ada Golgi apparatus atau disebut badan Golgi, ada plasma membran. Kemudian di sini ada centriole. Kemudian ada flagel, ini ada flagel, ada lisosom, kemudian ada feriotik, ada mikroba. Ini merupakan gambar dari struktur sel pada dunia hewan.
Sekarang struktur sel pada dunia tanaman. Ini bentuknya seperti ini apabila kita melihat di bawah mikroskop. Ada dinding sel. Dinding sel merupakan ciri khas dari dunia tanaman. Jadi kalau kita melihat ada dinding sel berarti dia tanaman. Kemudian ciri yang kedua yang ada di tanaman adalah kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu ciri organel yang ada di tanaman karena hanya di tanaman saja, sedangkan dunia hewan tidak mempunyai dinding sel dan kloroplas. Selainnya ada selaput plasma, ada nukleus, retikulum endoplasma atau RE, ada ribosom, ada sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, sama vakuola. Di hewan ada, di tanaman juga ada. Tadi fungsinya udah disebutkan dari semua organel tersebut. Mungkin untuk pertemuan hari ini karena waktunya udah habis, untuk penjelasan sel dicukupkan sekian. Minggu depan dilanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.